kata saya. Kenalin, aku Lope dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Di sini Lope nggak sendirian nih, bakalan ditemenin sama mbak-mbak cantik. Yuk kita kenalin dulu. Halo Mbak, silakan perkenalan dirinya. Makasih Lope waktunya. Untuk teman-teman, kenalin, namaku Karunia Ingrid Pangestu dari Prodi Pendidikan Sejarah 2021, fakultasnya Visipol. Halo anak Visipol. Wede. Oke nih teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam mengenai KIP kuliah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih awam terkait apa sih itu FOMUNI. Oke, untuk pertanyaan tersebut bisa kita langsung tanyain sama Mbak Anggi. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, aku sama Mbak Lope itu bagian dari FOMUNI. Nah, apa FOMUNI itu sendiri? Jadi FOMUNI itu sebuah komunitas keluarga yang mana di dalamnya menaungi anak-anak mahajib atau disebut juga anak-anak yang menerima bantuan KIP kuliah yang mana di Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti itu ya Mbak. It means itu sama dengan organisasi. Kalau disamakan dengan organisasi mungkin agak berbeda ya, karena ranah kita lebih ke komunitas. So, itu tadi teman-teman sekilas mengenai FOMUNI. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai FOMUNI, bisa kepoin nih di sosial medianya FOMUNI. Nah, ini dia waktu yang kita tunggu-tunggu di podcast Bincang Asik with FOMUNI mengenai KIP kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Buat teman-teman, jangan lupa catat poin-poin penting dan simak sampai akhir video ya. Stay tune. Oke nih teman-teman, langsung aja kita ke question yang pertama, yaitu apa sih program bantuan KIP kuliah dan bagaimana cara calon mahasiswa bisa mengajukannya nih Mbak Anggi? Oke, menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, KIP kuliah itu merupakan biaya pendidikan dari Kemendikbud yang mana diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang akan mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, cara mendaftarnya pun juga tergolong mudah. Teman-teman bisa masuk ke web KIP kuliah Kemendikbud yang mana nanti di dalamnya sudah ada buku panduan maupun alur-alur yang bisa teman-teman pahami dan ikuti arahannya. Nanti teman-teman tinggal menyiapkan nih NISN, NPSN dan juga NIK. Tapi yang perlu digarisbawahi ya Mbak Lope, jadi dalam mengisikan data itu harus dengan teliti agar nggak ada kesalahan yang mana nantinya bisa menggugurkan teman-teman nih dalam penyeleksian gitu. Wah, tergolong mudah berarti ya Mbak Anggi? Ya, betul. Tadi Mbak Anggi sempat bilang KIP kuliah dikhususkan untuk mahasiswa baru nih. Berarti yang semester 2, semester 3 apakah masih bisa mengajukan KIP kuliah atau tidak? Oke, jadi KIP kuliah sebenarnya memang hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Jadi semisal ada dari teman-teman yang sudah semester 2 atau 3 atau seterusnya akan diarahkan untuk mendaftar ke beasiswa yang lain, dikarenakan KIP kuliah memang hanya untuk maba teman-teman gitu. Begitu teman-teman, jadi KIP kuliah hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Sedangkan untuk teman-teman yang udah semester 2, 3 dan seterusnya bisa mencoba beasiswa jenis lainnya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana proses seleksi penerimaan beasiswa KIP kuliah berlangsung dan apa saja kriteria yang dipertimbangkan nih Mbak Anggi? Oke, menjawab pertanyaan yang kedua ya Mbak Lope dan teman-teman. Jadi proses seleksi KIP kuliah pertama-tama pasti yang akan dilakukan ya dari kampus terkait yang teman-teman daftarkan. Contohnya kalau di UNY ya nanti dari pihak Universitas UNY ini akan melakukan seleksi, yang mana seleksi ini juga didasarkan pada data sosial ekonomi yang teman-teman masukkan dalam web KIP kuliah. Dan untuk apa saja sih kriteria yang bisa dipertimbangkan dalam mengajukan KIP kuliah tersebut? Yang pertama itu untuk teman-teman yang memegang kartu KKS.
untuk teman-teman yang nggak tahu KKS itu Kartu Keluarga Sejahtera yang warnanya merah itu loh Mbak Lope. Warna merah ya. Nah untuk teman-teman yang nggak tahu bisa tanya ke orang tuanya, siapa tahu yang pegang orang tuanya gitu. Nah yang kedua itu bagi teman-teman yang dulunya memiliki PIP atau sama aja kayak KIP tapi dalam masa SMA gitu. Nah yang ketiga buat teman-teman yang terdata DTKS maupun memiliki PKH gitu Mbak Lope. Oh, seperti itu ya Mbak Anggi. Lalu bagaimana untuk teman-teman yang tidak memiliki KIP waktu SMA, tidak terdata di DTKS, itu bagaimana nasibnya? Tapi kita tuh masih membutuhkan KIP kuliah ini. Apakah masih bisa untuk mengajukan KIP kuliah? Nah, bagi teman-teman yang nggak punya kartu-kartu tersebut seperti yang dipertanyakan oleh Mbak Lope tadi, teman-teman masih bisa mengajukan nih jika memang merasa ekonomi dari teman-teman itu memang kurang mendukung untuk melanjutkan ke perkuliahan. Nah, teman-teman nanti caranya bisa untuk meminta SKTM di kelurahan tempat tinggal teman-teman dan dengan dibuktikan penghasilan dari gabungan orang tua itu kurang dari 4 juta yang mana nanti per orangnya juga kurang dari 750.000 gitu Mbak Lope. Berarti masih bisa mengajukan tanpa dari persyaratan-persyaratan sebelumnya tadi ya Mbak? Ya masih bisa dan masih ada peluang. Oke, masih ada peluang ya buat teman-teman. Jadi teman-teman yang belum punya kartunya jangan patah semangat karena masih ada cara-cara yang lain. Pertanyaan ketiga. Oke nih buat Mbak Anggi, pertanyaan ketiga boleh nih dijelasin mengenai hak dan kewajiban penerima KIP kuliah. Oke, jadi ini kita ngomongin haknya dulu aja ya Mbak Lope. Untuk hak yang akan diterima oleh mahasiswa penerima KIP kuliah yang pertama itu ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan. Nah, nanti biaya pendidikan ini dari pemerintah akan langsung dialokasikan kepada perguruan tinggi terkait di mana teman-teman itu menempuh studi. Nah, terus yang kedua itu ada namanya living cost atau biaya kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu biaya kehidupannya pun tergantung klaster sih kalau yang tahun sekarang gitu. Oh, begitu ya Mbak Anggi. Berarti ada biaya pendidikan sama biaya living cost. Ya, benar. Aku mau nanya nih Mbak Anggi, untuk biaya pendidikan itu apakah dibiayai sampai lulus atau ada maksimum semesternya? Oke, jadi untuk biaya pendidikan sendiri itu ada batas maksimumnya ya teman-teman. Untuk sarjana atau S1 itu nanti akan dibiayai sampai 8 semester. Nah, jika di 8 semester ini teman-teman belum bisa menyelesaikan masa kuliahnya atau masa studinya, di semester selanjutnya biaya pendidikan ini akan ditanggung oleh pribadi, bukan pemerintah lagi. Begitu ya teman-teman, jadi KIP kuliah membiayai hanya selama 8 semester. Nah, untuk kewajiban sendiri, kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima KIP kuliah, yang pertama itu harus memenuhi kontrak perjanjian dengan universitas terkait. Biasanya universitas memang melakukan sebuah perjanjian kepada mahasiswa untuk kelangsungan dalam studinya. Kalau di Universitas Negeri Yogyakarta sendiri itu namanya surat perjanjian yang mana di dalamnya itu kita tidak boleh bertindak kriminal dan juga tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait yang berhubungan dengan hukum. Nah, selain itu mahasiswa KIP kuliah itu harus berkontribusi secara aktif nih Mbak Lope dalam kegiatan-kegiatan kampus. Itu bisa aja kayak ikut ormawa, ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan kampus. Nah, selain itu ini yang penting banget dan harus digarisbawahi bahwa kita sebagai penerima KIP kuliah itu IPK minimal itu harus 3 gitu. Oh, begitu ya Mbak Anggi. Lalu bagaimana jika penerima KIP kuliah IPK-nya kurang dari 3? Nah, mungkin bisa aja kan dari teman-teman itu ada suatu kendala yang menyebabkan IPK kalian itu kurang dari 3.
Nah, itu jika kurang dari 3-nya itu baru 1 kali semester, itu biasanya nanti masih dapat SP1 atau surat peringatan 1, yang mana nanti mahasiswa terkait akan dipanggil oleh Bapak Kemahasiswaan gitu. Nah, semisal IPK-nya itu kurang dari 3-nya secara berturut-turut, itu nanti bisa saja IPK dari kalian itu akan dicabut. Oleh sebab itu, bagi teman-teman mahasiswa penerima KIPK kuliah, itu memang diharuskan untuk menstabilkan IPK-nya gitu. Walau begitu ya Mbak Anggi. Jadi buat teman-teman yang penerima KIP kuliah dituntut untuk menjaga nilai IPK-nya, kemudian juga sosialisasinya di kampus bagaimana. Pertanyaan nomor 4. Oke, nih Mbak Anggi, kita udah nyampe di pertanyaan nomor 4. Bagaimana jika hak dan kewajiban anak KIP kuliah tidak terpenuhi? Oke, yang pertama bila haknya nggak terpenuhi ya. Jadi kalau haknya nggak terpenuhi itu bisa aja dari kesalahan teman-teman semua. Yang pertama bisa aja karena registrasinya terlambat. Yang kedua, cuti kuliah tapi tidak mengabari pihak kemahasiswaan gitu. Jadi dalam pencairan maupun PIN keluarnya itu akan terlambat. Jadi mempengaruhi hak dari teman-teman semua. Nah, untuk penyelewengan kewajiban, kalau teman-teman melakukan penyelewengan itu nanti yang pertama pasti akan dapat surat peringatan. Nah, kalau sudah memenuhi batas maksimal surat peringatan, nanti pastinya akan dicabut KIP kuliah. Oh begitu. Jadi buat teman-teman harus teliti mengenai jadwal registrasi KIP kuliah dan untuk selalu memenuhi kewajiban sebagai penerima KIP kuliah. Iya betul, karena sewaktu-waktu KIP kuliah kalian itu bisa dicabut. Pertanyaan kelima. Oke, kita udah nyampe di pertanyaan nomor 5 nih Mbak Anggi. Adakah tantangan dalam mengamalkan hak-hak dan kewajiban penerima KIP kuliah dan bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, kalau tantangannya sendiri, tantangan yang sering dijumpai oleh anak KIP kuliah itu yaitu gaya hidup. Jadi kebanyakan dari anak mahakib, entah itu memang dengan biayanya sendiri atau memakai uang mahakib, tapi karena ada oknum-oknum tertentu yang gaya hidupnya sangat glamor, hedon gitu, sebenarnya mempengaruhi beberapa anak mahakib yang lain. Jadi kayak terkena isu-isunya gitu, terpengaruh isu-isunya. Padahal beberapa anak yang hedon, yang glamor itu hanya oknum-oknum saja, oknum-oknum tertentu ya Mbak. Nah, cara menghadapinya ya kita mungkin bersosmedlah dengan benar gitu. Jadi jangan terlalu mengumbar-umbar apa yang seharusnya tidak perlu diumbar gitu Mbak Lope. Demi membatasi saja sih agar isu-isu itu tidak merebak kemana-mana dan nanti mempengaruhi mahakib yang memang sebenarnya membutuhkan biaya itu. Seperti itu. Jadi kita membatasi di sosial media kita seperti itu ya Mbak. Oke, last question. Ini nih Mbak Anggi, anak KIP kuliah bisa nggak daftar beasiswa yang lainnya? Oke, jadi bisa nggak sih anak KIP kuliah daftar beasiswa lain gitu ya? Sebenarnya anak KIP kuliah tuh diperbolehkan daftar beasiswa yang lain, asalkan nih sumber pendanaan dari beasiswa tersebut tuh nggak sama. Contohnya kalau KIP kuliah kan dari APBN. Jadi kalau teman-teman mau cari beasiswa yang lain itu yang di luar APBN gitu, sumber pendanaannya. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman, karena teman-teman udah dapat KIP kuliah nih, nah beasiswa yang lain tuh bisa dikasihkan ke teman-teman yang belum mendapatkan bantuan gitu. Benar banget nih Mbak Anggi. Oke, itu tadi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penerima KIP kuliah, bisa nggak sih mendaftar beasiswa yang lain? Jawabannya bisa, asalkan pendanaannya itu tidak sama dengan beasiswa KIP kuliah.
Oke nih Mbak Anggi, pertanyaan selanjutnya Lope pengen tahu nih gimana pengalaman Mbak Anggi selama menerima bantuan KIP kuliah ini. Oke, mungkin bakal terdengar kurang menarik atau malah menarik, aku nggak tahu ya. We never know. Karena ini pengalaman pribadi. Jadi dulunya aku itu anak IPS waktu SMA. Nah dulu kan masih zamannya corona juga nih, jadi kayak ngejar-ngejar nilainya tuh lumayan mudah juga gitu. Karena masih online gitu Karena ya. masih online juga. Nah itu aku belajarnya di waktu-waktu senggang, waktu udah selesai daring gitu. Ya, terus kebetulan emang anak seleksi SNM, jadi dulunya awal-awal itu karena ayah udah nggak ada, jadi mau nggak mau kalau mau kuliah lewat jalur SNM itu aku harus mendapatkan peluang KIP kuliah ini. Nah, pertama-tama yang aku lakukan dulu cari informasinya nih kayak yang aku jelasin tadi di web KIP Kuliah Kemendikbud. Nah, terus aku baca-baca tuh alurnya, aku ikutin arahannya gitu, dan kebetulan alhamdulillah lolos di SNMPTN, dan nggak lama dari itu juga di UNJ lalu ada pengumuman kelolosan KIP kuliah dan akhirnya dapet gitu. Alhamdulillah gitu. Nah terus karena dapet KIP kuliah ini, aku tahu ada organisasi Komuni juga, jadi kayak wah aku masa udah lolos KIP tapi nggak ada kontribusinya nih. Nah terus aku mendaftarkan diri di Komuni. Jadi aku merasa secara nggak langsung aku juga ingin membantu adik-adik yang memang kebingungan dan mereka juga ingin mendaftar di KIP kuliah tersebut. Wah, sangat memotivasi banget ya Mbak Anggi. Masya Allah, Walaupun teman-teman. sebenarnya mungkin kurang menarik ya teman-teman, karena cerita pribadi biar jadi pribadi aja gitu beberapa. Ini kita sharing-sharing aja ya. Sharing aja. Nah karena aku udah sharing nih, alangkah lebih afdolnya kalau Mbak Lope juga men-sharingkan nih gimana sih ceritanya kok bisa mau mendaftar KIP kuliah. Oke nih, ini kita gantian ya. Ya sharing, nggak Sharing, apa-apa, sharing, pengalaman sharing. pribadi. Kalau aku pribadi nih ya Mbak Anggi, jadi dulu tuh aku anak IPA. Oh anak IPA, wah kita beda lintasan Beda ya lintasan, IPA IPS. IPA. Lalu Lope mendaftar KIP kuliah di web KIP kuliah. Nah, Lope mengetahui KIP kuliah itu secara mandiri melalui sosial media, begitu Mbak. Oh ya, karena memang gampang ya teman-teman untuk mengakses informasi tersebut. Bisa kapanpun dan dimanapun. Dimanapun. Betul. Nah, terus ketika pengumuman KIP kuliah, Lope tuh seneng banget, alhamdulillah bisa lolos KIP kuliah, bisa meringankan beban orang tua seperti itu Mbak. Nah, untuk itu juga ada rasa di dalam diri Lope untuk bisa membantu mahasiswa KIP kuliah lainnya. Untuk itu Lope masuk ke Komuni. Ya. Well teman-teman, akhirnya kita berada di last session. Oke, di sini aku mau ngucapin makasih buat Mbak Anggi yang udah mau nemenin, udah mau sharing-sharing kepada teman-teman semua gitu. Makasih ya buat Mbak Anggi. Ya, sama-sama teman-teman dan Lope. Nah, buat teman-teman yang udah catat poin-poin pentingnya, jika ada pertanyaan nih, boleh banget komen di kolom komentar atau bisa juga DM sosial medianya dari Komuni. Oke teman-teman, akhirnya nggak terasa juga kita berada di akhir acara. Aku Lope pamit undur diri bersama rekan saya Karunia Eni Pangestu pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.